Halo teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sel darah. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak ada berapa jenis sih sel darah? Terus gimana aja bentuknya? Kemudian, apakah karakteristik dan fungsi dari masing-masing sel darah ini sama atau berbeda? Kalau berbeda, apa aja perbedaannya? Oke, kalau teman-teman belum tahu dan mau tahu, yuk kita bahas bareng. Darah terdiri dari dua komponen utama, plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan komponen penyusun darah yang paling banyak. Sedangkan sel-sel darah ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Komposisi darah. Darah terdiri atas 55% plasma darah, kemudian leukosit dan trombosit kurang dari 1%, dan 45% eritrosit. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma darah mengandung 92% air dan sisanya merupakan zat lain seperti nutrisi, sampah, hormon, ion-ion, dan protein. Nah, pada protein mengandung komponen seperti albumin, kemudian globulin, dan fibrinogen. Sel-sel darah. Untuk mengamati bentuk dari sel darah, kita perlu melakukan pengamatan smear atau apus darah. Sebelumnya dibuat preparat apusan darah terlebih dahulu, lalu preparat tersebut diamati melalui mikroskop, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dapat terlihat bahwa sel darah yang paling banyak adalah sel darah merah atau eritrosit. Perbedaan sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Pada eritrosit berbentuk bikonkav, artinya terdapat cekung di kedua sisinya. Kemudian berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Kemudian tidak memiliki nukleus atau inti sel dan berukuran 7,5 mikrometer. Nah, sedangkan pada leukosit, bentuk leukosit tidak beraturan, kemudian tidak memiliki warna, kemudian memiliki nukleus atau inti sel, dan berukuran 5-9 mikrometer. Oke, mari kita bahas eritrosit lebih lanjut. Eritrosit ini berasal dari kata eritro yaitu merah dan sit yaitu sel. Jadi eritrosit ini adalah sebutan untuk sel darah merah. Kalau eritrosit kita potong nih, tampak lebih jelas jika eritrosit ini berbentuk bikonkav. Bi artinya 2 dan konkav itu cekung. Jadi cekung di kedua sisi permukaannya. Pada bagian tepi eritrosit itu lebih tebal, sekitar 2,6 mikrometer. Sedangkan di bagian sentral atau tengah itu lebih tipis, yaitu 0,75 mikrometer. Jadi diameter eritrosit itu sendiri sekitar 7,5 mikrometer. Nah, diyakini bahwa bentuk eritrosit yang seperti ini menjadikan eritrosit lebih efektif untuk melakukan pertukaran gas karena permukaannya yang lebih luas. Eritrosit juga mempunyai membran plasma yang kuat dan fleksibel. Hal ini membuat eritrosit bisa melalui bagian pembuluh darah yang sempit seperti kapiler. Karena kalau nggak fleksibel nih, eritrosit bisa dengan mudah hancur atau bahkan tersangkut di kapiler. Tapi untungnya, karena eritrosit ini fleksibel, dia jadi bisa lebih mudah melewati kapiler tanpa ada masalah. Jika kita lihat lagi bentuk eritrosit, eritrosit tidak memiliki nukleus atau inti sel dan tidak memiliki organel sel yang lengkap. Untuk lebih jelasnya lagi adalah dia tidak memiliki mitokondria. Fungsi eritrosit. Fungsi utama dari eritrosit adalah membawa hemoglobin atau yang disingkat dengan Hb, H besar B kecil. Jadi ada 2. Yang pertama adalah membawa hemoglobin yang terikat dengan oksigen atau disebut dengan oksihemoglobin dibawa dari paru-paru menuju jaringan.
Yang kedua itu adalah membawa hemoglobin yang terikat dengan karbon dioksida atau yang disebut dengan karboksihemoglobin. Jadi karboksihemoglobin ini dibawa kembali ke paru-paru untuk melanjutkan sistem pernapasan atau sistem respirasi. Selanjutnya, mekanisme pembentukan eritrosit. Mekanisme pembentukan eritrosit ini disebut dengan proses eritropoiesis. Terjadinya di sumsum tulang. Nah, sebelum terjadi, sumsum tulang ini memerlukan sinyal berupa hormon, di mana hormon ini yang akan merangsang eritropoiesis diproduksi oleh organ dan sel lain di luar sumsum tulang. Hormon ini adalah hormon eritropoietin yang dihasilkan dari organ ginjal, kemudian glukokortikoid yang dihasilkan dari kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Nah, bagaimana sih eritropoiesis itu berlangsung? Jadi setelah hormon itu merangsang reseptor sel progenitor atau sel yang merupakan cikal bakal eritrosit, maka berikutnya akan mengaktifasi sinyal-sinyal untuk proliferasi sel progenitor. Tahapan pembelahan pun dimulai. Kemudian selanjutnya akan membelah menjadi dua sel yang sama. Satu diantaranya melanjutkan tahapan maturasi sebelum menjadi eritrosit matur, yang dimulai dari pronormoblas, kemudian basofilik normoblas, ortokromik normoblas, polikrotofilik normoblas, kemudian retikulosit, dan akhirnya menjadi eritrosit. Nah, dari sel progenitor hingga tahapan retikulosit ini terjadi di sumsum tulang. Kemudian retikulosit selanjutnya akan dilepaskan ke sistem sirkulasi dan matang menjadi eritrosit dalam waktu 24 jam di sirkulasi. Selanjutnya adalah leukosit. Leukosit ini merupakan sel darah putih yang memiliki fungsi sebagai sistem pertahanan tubuh manusia. Berdasarkan ada tidaknya granula, leukosit dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah granulosit, merupakan leukosit yang memiliki granula pada sitoplasmanya. Terdiri dari basofil, kemudian eosinofil, dan neutrofil. Kemudian adalah granulosit. Granulosit ini merupakan leukosit tanpa granula, terdiri dari monosit dan limfosit. Mari kita rinci satu persatu. Yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil ini merupakan jenis leukosit yang paling banyak, memiliki 2-5 lobus pada nukleusnya. Kemudian fungsinya untuk menghalangi infeksi kuman atau bakteri yang mencoba masuk lewat luka. Jadi neutrofil ini paling aktif dan paling banyak terdapat dalam nanah. Yang kedua adalah eosinofil. Eosinofil ini memiliki granula kasar yang berwarna merah orange, jumlahnya sekitar 2-4% dari jumlah leukosit, memiliki 2 lobus, dan ukurannya sama dengan neutrofil. Fungsinya adalah melepaskan racun untuk menghancurkan patogen. Yang ketiga adalah basofil. Basofil merupakan leukosit yang paling sedikit, yaitu berjumlah 0-1% dari jumlah leukosit. Basofil ini mengandung banyak granula kasar dengan 2 lobus yang berwarna ungu atau biru tua dan seringkali menutupi inti. Fungsinya adalah untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen, kemudian mengeluarkan 2 zat kimia, yaitu histamin. Histamin ini berperan dalam respon alergi, dan zat yang kedua adalah heparin. Heparin ini membantu membersihkan partikel lemak dari darah. Yang keempat, limfosit. Limfosit memiliki nukleus bulat atau lonjong. Nukleusnya mendominasi sehingga sitoplasmanya kurang terlihat. Nukleus berwarna biru muda dan tanpa granula. Fungsinya adalah untuk menjaga imunitas humoral yang berkaitan dengan produksi antibodi. Perangkat pertahanan yang dimiliki oleh limfosit adalah antibodi dan respon imun seluler. Yang kelima adalah monosit. Monosit merupakan leukosit yang ukurannya paling besar, nukleusnya besar dan dapat berbentuk oval, ginjal atau seperti huruf U. Kemudian kromatinnya tidak halus. Sitoplasmanya banyak dan berwarna biru keabu-abuan. Fungsinya untuk memakan atau memfagositosis sel mati dan menyerang mikroorganisme. Selanjutnya, trombosit. Trombosit ini merupakan keping darah yang berperan dalam proses pembekuan darah.
Fungsi trombosit. Yang pertama, berperan dalam hemostatis atau penghentian darah, kemudian memperbaiki pembuluh darah yang robek, dan yang terakhir, berperan dalam proses pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah ini terjadi ketika adanya luka dan darah keluar. Kemudian trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar. Nah, trombosit yang pecah akan mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase. Kemudian, trombokinase ini bersama-sama dengan ion Ca+ dan vitamin K mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah. Dalam waktu sekitar 5 menit akan terjadi proses pembekuan darah dan luka akan tertutup. Faktor pembekuan darah. Ada 13 faktor pembekuan darah. Yang pertama yaitu fibrinogen. Fungsinya sebagai komponen penting dalam proses plasma hasil dari sintesis dalam hati dan diubah menjadi fibrin. Kemudian yang kedua, faktor kedua adalah protrombin. Fungsinya sebagai protein plasma dan akan dikonversi menjadi bentuk yang aktif berupa trombin melalui pembelahan dengan aktivasi faktor 10. Kemudian faktor yang ketiga adalah tromboplastin. Fungsinya sebagai aktivasi faktor 7 untuk membentuk trombin. Kemudian faktor 4 adalah kalsium. Fungsinya digunakan di semua proses pembekuan darah. Faktor kelima, proaksrelin, faktor labil, dan globulin akselerator. Fungsinya sebagai sistem intrinsik dan ekstrinsik dan juga sebagai katalis pembelahan protrombin-trombin yang aktif. Faktor keenam ini sudah tidak dipakai lagi karena fungsinya sama seperti faktor kelima. Selanjutnya faktor ketujuh, prokonvertin dan faktor stabil. Fungsinya sebagai sistem intrinsik. Kemudian faktor ke-8 adalah faktor antihemofilia. Fungsinya sebagai sistem ekstrinsik. Faktor ke-9 adalah komponen tromboplastik plasma dan faktor antihemofilia B. Fungsinya sebagai sistem intrinsik. Nah, faktor ke-10 ini merupakan faktor Stuart power. Fungsinya sebagai sistem intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian faktor ke-11 adalah antesiden, tromboplastin plasma, dan faktor antihemofilia C. Fungsinya sebagai sistem intrinsik. Faktor 12 merupakan faktor Hageman, fungsinya sebagai sistem intrinsik. Faktor terakhir atau faktor ke-13 merupakan faktor stabilisasi fibrin. Fungsinya sebagai penghubung silang filamen fibrin. Lalu, bagaimana pengaruhnya pada mekanisme pembekuan darah? Nah, kita bahas mekanisme pembekuan darah terlebih dahulu. Mekanisme pembekuan darah dibagi menjadi dua, sistem intrinsik dan sistem ekstrinsik. Di sistem intrinsik, reaksi awalnya adalah konversi faktor 12 inaktif menjadi faktor 12 aktif. Nah, aktivasi ini dikatalisis oleh kininogen HMW dan kallikrein. Faktor 12 aktif kemudian mengaktifkan faktor 11 dan faktor 11 aktif mengaktifkan faktor 9. Nah, faktor 9 yang aktif membentuk suatu kompleks dengan faktor 8 aktif. Kompleks 9A dan 8A mengaktifkan faktor 10. Fosfolipid dari trombosit dan Ca2+ diperlukan untuk mengaktifkan faktor 10 secara sempurna. Selanjutnya, sistem ekstrinsik. Sistem ekstrinsik ini dipicu oleh pelepasan faktor 3 atau tromboplastin dari jaringan yang mengaktifkan faktor 7. Faktor 3 dan faktor 7A mengaktifkan faktor 9 dan 10. Dengan adanya fosfolipid, kemudian Ca2+ dan faktor 5, maka faktor 10 akan mengkatalisis konversi protrombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin mengkatalisis konversi fibrinogen menjadi fibrin. Baik, sekian penjelasan mengenai sel darah. Sampai jumpa di video selanjutnya.